Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita menyambung ta'lim kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada pembahasan kemarin adalah fadilah atau keutamaan kota Mekah. Di antaranya adalah setiap ibadah yang kita lakukan di kota Mekah, pahalanya dilipat gandakan lebih daripada tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Pada malam hari ini menyambung daripada keutamaan kota Mekah adalah apabila kita berbuat salah atau berbuat kesalahan, berbuat dosa di kota Mekah. Qala al-musannif wa'lam anna sayyiati tudha'afu fi Makkah kama tudha'afu al-hasanati fiha ala ma rawa Mujahid an Ibni Abbas. Ketahuilah bahwasanya setiap kesalahan yang dilakukan di kota Mekah tudha'afu, itu dosanya juga dilipat gandakan sebagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan di kota Mekah itu dilipat gandakan pahalanya, ya. Jadi ini selalu saja demikian, ya. Baik dalam tempat ataupun waktu yang memiliki keutamaan, maka kesalahan atau perbuatan dosa pun dosanya akan lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan di tempat atau waktu yang memiliki keutamaan tersebut. Sebagaimana di sini dijelaskan adalah setiap kesalahan, maka katanya tudha'afu, dilipat gandakan siksanya, dilipat gandakan dosanya, sebagaimana kebaikan pun dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana ini hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid, Imam Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Lalu musannif mengatakan wal muradu bil mudha'afati ziyadatul qubhi wal 'adzab. Ziyadatul qabhi wal azab, katanya yang dimaksud dengan mudha'afah, dilipat gandakan itu adalah memiliki kelebihan, ya, qubuh, keburukan, dan azab, siksa. Jadi lebih diberikan keburukan dan siksa bagi orang-orang yang melakukan maksiat yang berada di kota Mekah. Warawa dan telah meriwayatkan As-Sauri, Imam As-Sauri an Ibni Mas'ud, dari Imam Ibnu Mas'ud, ma min rajulin yahummu bisayyi'atin illa tuktabu alaihi. Tidak ada seorang laki pun, ya, tidak ada seorang laki-laki pun yahummu bisayyi'atin, yang bermaksud berniat melakukan satu keburukan, illa tuktabu alaihi, kecuali kesalahannya tersebut, dosanya tersebut dicatatkan untuknya. Ya, padahal kan kalau kita dengar, pernah kita bahas juga tentang bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang baru niat doang melakukan dosa mah enggak dicatatkan dosa, illa idza fa'alaha, kecuali ketika dia melakukannya. Berbeda dengan niat berbuat baik, niatnya aja dapat pahala. Kalau berbuat dosa, tidak dicatatkan perbuatan dosa, illa fa'alaha, kecuali kalau melakukannya. Nah, hal ini berbeda dengan di Mekah. Di Mekah mah katanya baru niat doang berbuat dosa, dicatat dosanya. Tuh. Ya. Jadi jangan salah, tempat yang utama, tempat yang memiliki kelebihan, keistimewaan, tentu ibadah dilipat gandakan pahalanya. Tapi juga sebaliknya, kalau berbuat dosa, dosanya pun berlipat ganda. Bahkan di sini katanya di Mekah, niat buruk aja sudah dicatatkan sebuah dosa. Walau anna rajulan bi'adnin abyana, seandainya ada seseorang laki-laki yang berada di kota Aden, jauh dari kota Mekah, hamma ayyaktula rajulan, kemudian ia bermaksud untuk membunuh seorang laki-laki, bihadzal baiti, yang berada
di Baitullah yang berada di kota Mekah, la adzaqahullahu azza wa jalla min adzabin alim, kata Kanjeng Nabi nih, pasti Allah akan mencicipkannya, aku akan menimpakannya min adzabin alim, daripada siksa yang pedih. Jadi kalau ada orang yang dari Aden ke kota Mekah, seseorang yang di kota Aden niat pengen membunuh orang yang ada di kota Mekah, itu katanya ini orang yang baru punya niat doang kepada orang yang ada di kota Mekah, dosanya udah dapat. Pasti Allah kasih dia siksa yang pedih. Ya, lahzak itu kan, kalau zak itu cicip, kalau makanan itu zak itu artinya mencicipi. Artinya pasti Allah akan berikan kepadanya siksa yang pedih. Itu baru kalau niat doang. Bagaimana kalau melakukannya? Ya, itu menunjukkan orang yang mau berbuat jahat di luar Mekah pun, kalau yang dimaksud yang ada di Mekah, dapat dosanya. Ya. Jadi kalau kita pengen, wah, gue bunuh nih salah satu imam di sono, dari sini nih kita santet, kirimin santet, niat doang gitu, dapat dosanya. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan di kota Mekah. Wa qala jama'atun minal mufassirin, sekelompok ulama dari ahli tafsir, mereka berkata, taba'an lima rawa Sa'id ibn Jubair an ibni Abbas, ya, seraya mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, inna minadz-zulmi alladzi yudhiqullahu sahibahu al-'adzaba al-alima syatmul khadim fil haram. Sesungguhnya di antara perbuatan zalim yang yudhiqullahu sahibahu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada pelakunya, al-'adzab al-alim, siksa yang sangat pedih. Siksa yang pedih adalah syatmul khadim fil haram. Itu ya, ngomelin pembantu di kota haram. Ini salah satu perbuatan yang zalim. Ya, katanya pasti orang yang majikan yang ngomelin pembantunya di kota haram pasti akan mendapatkan siksa yang pedih, termasuk perbuatan yang zalim. Tuh, saking istimewanya. Berarti benar-benar di kota haramah kita selain harus memperbanyak ibadah, juga kita harus memperbaiki sikap. Harus bisa menahan diri. Ya, apalagi dari amarah. Ya, karena jangankan orang yang tidak kita kenal, orang yang kenal, orang yang bekerja sama kita diomelin, jangan. Ya, dapat mendatangkan siksa yang pedih katanya. Termasuk perbuatan yang zalim. Sehingga Imam Ibnu Mas'ud berkata, kata Ibnu Mas'ud, ma min baladil yu'akhadul 'abdu bin niyati qoblal amal illa Makkah. Tidak ada seorang hamba pun katanya yang dicatatkan sebuah perbuatan dosa sebelum melakukannya kecuali kota Mekah. Ya, di kota mana coba? Yang kita belum melakukan dosa tapi sudah dicatatkan dosanya, kecuali di kota Mekah. Wa haka syaikhuna, kemudian guru kami bercerita, yaitu Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, nafa'anallahu bihi annahu waqa'a li ba'di man ya'rifuhu, bahwasanya telah terjadi kepada seseorang yang beliau kenal. Ya, Imam Ibnu Hajar bercerita kepada muridnya bahwasanya ada orang yang beliau kenal, katanya, alladzi kana ala hayatin jamilatin wa fadlin tamin wa tasunu. Dulu ada seseorang yang beliau kenal, orangnya ganteng, ala hayatin jamilah, di kota Mekah nih. Wa fadlin tamin wa tasun, pokoknya penampilannya menarik. Ya, memiliki keutamaan yang sempurna. Orangnya ganteng, sempurna ada udah, gitu ya.
keren ini orang. Balagha zalatan. Lalu kemudian dia melakukan satu kesalahan. Bitakbili imra'atin, dengan mencium seorang perempuan. Masalahnya ini di kota Mekah, di tanah haram. Bitakbili imra'atin indal hijri. Wah, bukan cuman di kota Mekah, di dekat Hijr Ismail. Bayangin, mencium perempuan yang di Hijr Ismail. Makanya tahan-tahan jod punya nafsu nih. Lalu apa yang terjadi? Famusikha maskhan kulliyan. Lalu Allah rubah wajahnya, dirubah secara keseluruhan katanya. Yang tadinya wajahnya ganteng, badannya tegap, keren betul itu orang, Allah rubah dengan penampilan yang sebaliknya. Wasara bi athri hayatin. Kemudian ia menjadi dengan seburuk-buruknya penampilan. Wa akbaha mandarin, tuh. Ya, wa akbahi mandarin, dengan seburuk-buruknya pemandangan. Enggak enak dilihat orang ini. Tadinya orangnya ganteng tegap, wah resep dilihatnya. Sebaliknya ketika dia melakukan satu kesalahan, dilakukan di tanah haram, bahkan di Hijr Ismail, Allah rubah dengan keadaan yang sebaliknya. Dengan wajah rupa yang sangat buruk, dengan pemandangan yang tidak enak katanya. Wa afdhu halatin, dan keadaan yang mengerikan. Badannya, wadinan agamanya, wa aklan dan akalnya, wa kalaman dan kalamnya. Semuanya udah nggak ada yang enak. Badannya sudah jadi jelek, ya kan? Agamanya rusak, akalnya rusak, ucapannya pun ngelantur. Ini gara-gara satu kesalahan doang nih. Kesalahan yang dilakukan di depan Ka'bah. Ya, di Hijr Ismail. Sempet-sempetnya lagi ya. Ya. Naudzubillahi min. Wahukia, lalu diceritakan anna ba'dhat ta'ifin, bahwasanya ada sebagian orang-orang yang tawaf, nadhara ila amradin au imra'atin. Ya, diceritakan bahwa ada sebagian orang tuh senang banget ngeliatin orang yang amrod. Orang amrod itu bocah laki-laki ganteng. Ya, amrod disebut amrod itu adalah bocah laki-laki yang belum tumbuh jenggot. Amrod disebutnya. Ya, mungkin kalau buat kita nih yang terbiasa melihat perempuan, bagi yang normal mah kan lihat perempuan yang begitu ya nggak nafsu, nggak apa. Tapi bagi mereka yang tidak pernah melihat perempuan, ya itu satu cuci mata mungkin buat mereka, begitulah kurang lebih gitu. Jadi ada sebagian orang yang tawaf itu tidak bisa menahan syahwat lalu melihat amrod sama perempuan. Kan orang perempuan pun ketika tawaf mah nggak boleh nutup muka. Ya, ketika ihram haji ataupun ihram umroh maka tidak boleh menutup wajah, nggak boleh. Maka kelihatan gitu. Lalu apa yang terjadi? Fasalat ainuhu ala khaddihi. Maka mengalirlah matanya. Ada yang mengatakan malah di sini ada yang mengatakan air matanya yang terus-terusan mengalirkan air matanya, ada yang mengatakan matanya copot sampai ke pipinya. Nauzubillahi min. Ya Allah, ya. Sempet-sempetnya orang tawaf ya. Ya tapi kan namanya manusia, namanya setan ya menggoda kita di mana saja. Enggak ngelihat tempat. Ya, bahkan di tempat yang terbaik pun bisa saja manusia tergoda. Gitu ya. Ini kan cerita yang menceritakan ulama ilokan bohong. Gitu ya. Wa anna ba'dahum wada'a yadahu ala imra'atin. Dan juga ada sebagian orang katanya meletakkan tangannya gandengan sama perempuan. Lagi tawaf gandengan sama perempuan. Falta sokota. Maka mereka kedua akhirnya nempel. Falta sokota, keduanya nempel. Wa ajazan nasu an fakihima. Dan manusia, orang-orang nggak ada yang bisa melepaskannya. Hatta dallahum ba'dul ulama ya. Sehingga sebagian ulama menunjukkan kepada mereka annahuma yarji'ani ila mahalli ma'siyatihima,
bahwa mereka keduanya harus kembali ke tempat mereka melakukan maksiat. Wa yabtahilani ilallah, kemudian dia meminta, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya. Wa yusaddiqani fi taubati, kemudian harus benar-benar bertaubat. Ya, fa fa'ala dzalika fa farrajallahu anhuma. Kemudian setelah ditunjukkan oleh para ulama untuk kembali ke tempat dia maksiat, disuruh berdoa, disuruh tobat, setelah melakukannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan keduanya. Itu baru gandengan tangan doang. Ya. Ya. Dan ini adalah kisah yang masyhur. Tuh, wa qissatu Asaf wan Nailata masyhuratun. Ada lagi sebelum itu adalah kisah seseorang yang bernama Asif. Ada yang bilang Isaf katanya kalau dalam dalam syarahnya itu namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini dulu adalah sebelum, bahkan disebutnya sebelum datangnya Islam. Mereka keduanya melakukan perzinahan di dalam Baitullah. Ada yang bilang di dalam Ka'bah, yang penting tapi dilakukan di Baitullah. Ya. Ini kisah katanya kisatun masyhuratun, kisah yang sangat masyhur. Wa hiya annahuma zanaya fil bait. Famasakhahumallahu hajaraini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya menjadi dua batu, menjadi patung. Ya. Nah, ini dalam syarahnya disebutkan bahwa ini akhirnya kemudian disebut dengan Asif itu ditempatkan di Bukit Sofa, sedangkan yang perempuan yang Nailah patungnya itu batu yang sudah membatu itu ditempatkan di Bukit Sofa Marwah. Nah, ini supaya sebagai pelajaran bagi kita nih generasi berikutnya. Nah, sayangnya oleh orang-orang kafir Quraisy tadi sebelum datangnya Islam itu, keduanya dianggap orang benar, keduanya dianggap orang yang soleh, sehingga disembah tuh. Jadi mereka tuh kalau tawaf dulu itu sambil mengagungkan kedua orang ini. Padahal dalam Islam padahal mereka ini adalah orang yang berzina, sehingga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi patung. Kemudian dalam Islam, ketika masuk Islam, orang Islam mendengar cerita ini maka segen ke Sofa Marwah itu gara-gara ada patung. Ya kan? Lalu kemudian turunlah Al-Qur'an ayat yang menjelaskan bahwasanya fala junah, enggak apa-apa katanya ya. Di situ melakukan ibadah di tawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah gitu ya. Sekarang sudah enggak ada, dulunya ada. Namanya katanya Isaf dan Nailah. Ini adalah kisah yang masyhur. Ya, kalau secara akal sehat mah kok kepikiran ya di tempat yang disucikan. Kan Ka'bah ini tempat yang disucikan bukan bahkan sebelum Islam datang ya sudah dianggap tempat keramat. Kok ada ya orang yang sanggup bukan itu ya. Itu kan berarti memang setan itu luar biasa ya, menggoda manusia dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi jangan salah. Di tempat yang sesakral itu pun ada. Makanya kalau ada misalnya orang yang berbuat kejahatan di dalam masjid atau di dalam di tempat-tempat yang dianggap sakral, suci oleh orang Islam, ya di tempat paling sakral pun ada. Ya. Fa na'udzu billahi minazzalat, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan-kesalahan. Wa nas'aluhu an ya'simana, dan kita meminta kepada Allah untuk menjaga kita minal fitani, daripada fitnah-fitnah, ilal mamat, sampai kita meninggal, ilal mamat, sampai kematian. Innahu akramun karim, sesungguhnya Allah berzat yang maha mulia dari yang mulia, warhamur rahimin, zat yang paling rahim daripada yang rahim. Nah, itu adalah keterangan di mana di Mekah, kota Mekah ini selain memiliki keutamaan dalam ibadah, tapi tentu saja juga kita harus bisa mengambil sikap yang baik sehingga tidak menimbulkan dosa yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah.
Cek. Baik. Yang berikutnya adalah keutamaan atau fadilah di kota Madinah. Kemarin kota Mekah, sekarang kota Madinah. Faslun fi ziyarati kubri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam berziarah kepada kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul Madinati Nabawiyah, dan keutamaan kota Madinah An-Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja fazara qabri." Barang siapa yang berhaji kemudian berziarah ke kuburku ba'da wafati, setelah wafatku, kana kaman zaroni fi hayati, maka ia seolah-olah seperti orang berziarah kepadaku semasa aku hidup. Ya. Jadi kita berziarah ke kuburnya Nabi sama seperti kita berziarah ketika Nabi masih hidup. Ya. Jadi nanti kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah, diberi rezeki, bisa umroh ataupun haji, kita harus ya berziarah ke kuburnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Maka ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah berhaji, yang sudah diberikan kesempatan untuk umroh dan lain sebagainya. Ini adalah keistimewaan, ya, karena sempat bisa berziarah ke kubur yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nanti kalau udah punya rezeki, mikirin dulu ke sana dulu tuh, ya. Jangan pengen ke Israel mulu. Ya. Enggak, karena gini, banyak orang itu punya rezeki banyak, yang punya harta banyak, tapi untuk memenuhi panggilan ke sana untuk beribadah umroh, kadang-kadang ada orang yang sayang dengan alasan belum siap mental, belum siap, belum dapat panggilan lah apa begitu, ya. Jangan banyak alasan, maksudnya begitu. Ya, kalau ada maka dahulukan itu supaya kita bisa berziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, "Man hajja ila Makkah," barang siapa yang berhaji ke kota Mekah, "tsumma qasadani," kemudian menuju kepadaku, "fi masjidi," di masjidku, "kutibat lahu hajjatani mabruratan," maka dicatatkan baginya dua haji yang mabrurah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji, lalu datang ke Madinah kemudian berziarah ke kubur Nabi, maka kata Kanjeng Nabi, hajinya ditambah 1. Jadi kita punya pahala 2 haji mabrurah, yang keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani." Barang siapa yang telah berhaji tapi tidak berziarah ke kuburku, kata Kanjeng Nabi, faqad jafani, maka sungguh ia telah berlaku keras kepadaku. Parku, ya, songong. Jafani itu artinya telah menganggapku sebagai bangkai begitu. Ya. Ya. Masa udah datang jauh-jauh dari sini ke kota Mekah, ya, ke kubur Nabi nggak sampai. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Tapi bisa saja itu terjadi bagi orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, "Man zarani bil Madinati muhtasiban," barang siapa yang berziarah kepadaku di kota Madinah muhtasiban, ya, seraya mencari ridha Allah, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, maka aku baginya syahidan, menjadi saksi, syafi'an, memberi syafaat nanti di yaumul kiamat. Rasulullah akan menjadi saksi buat kita, akan memberi syafaat buat kita nanti di yaumul kiamat. Tuh, ya. Ini mudah-mudahan kita diberikan rezeki. Jangan putus asa manusia mah. Ya. Jangan merasa bahwa kita kayaknya kalau ngelihat ini mah enggak mungkin gua bisa umrah. Minta aja. Ya, minta makan gratis. Ya. Nanti masalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya nanti Allah yang ngatur. Gitu ya.
Waqala, lalu waqala Rasulullah SAW bersabda, la yasbiru ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati. Tidaklah seseorang dari umatku bersabar atas kesulitan di kota Madinah, atas penyakit yang berada di kota Madinah, kesulitan apapun itu, lalu dia bersabar, illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahidan, kecuali aku baginya sebagai penolong dan sebagai saksi nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan di kota Madinah, misalnya tertimpa musibah atau misalnya sakit di kota Madinah, lalu kita sabar di sana, ya, makanya ya katanya Nabi, aku akan menjadi syahidan dan syafi'an, akan menjadi penolong, akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaknya ia meninggal di kota Madinah. Fa inni asyfa'u liman yamutu biha, maka sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Ya. Jadi kalau kita bisa meninggal di kota Madinah, meninggallah di kota Madinah. Ya jangan bundir cuman aku mati di sono aja dah. Enggak, maksudnya di sini itu adalah, ini adalah Rasulullah mendorong kalau kita bisa mampu untuk tinggal di Madinah sehingga kita bisa menjemput ajal kita di Madinah, tinggal di sono. Gitu. Kalau mampu, kalau bisa. Memang hadisnya pun begitu tuh ya. Datanglah meninggallah kamu di kota Madinah kalau kamu mampu. Artinya sebisa mungkin kalau kita mampu jadi orang Madinah, supaya kita mampu bisa meninggal di kota Madinah, gitu ya. Iya. Nabrakin diri di mobil. Gue pengen mati di sini, lompat aja lagi. Bukan. Ya, gitu ya. Nas'alullah al-karima an yarzuqana syafa'atan nabihi wal maut fi haramihi, amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi rezeki kepada kita syafaat nabi kita, dan juga memberikan rezeki kita bisa meninggal di haramnya Allah Subhanahu wa taala, baik di haram Madinah ataupun haram Makkah, gitu ya. Wahaka telah menceritakan Abul Hasan As-Safi, Imam Abul Hasan As-Safi, qala, beliau berkata, waqafa Hatimul Asam ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Hasan As-Safi ini menceritakan tentang Imam Hatim Al-Asam, bahwa satu ketika Imam Hatim Al-Asam berdiri di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau berkata, ya Rabbi, inna zurna qabra nabiyyika. Ini karena Imam Hatim Al-Asam ini bawa rombongan, bawa jamaah. Inna zurna qabra nabiyyika fala taruddana khaibin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah datang berziarah ke kubur nabimu, janganlah engkau kembalikan kami dalam keadaan takut. Fanudia, lalu tiba-tiba ada suara yang memanggil, ya hadza, wahai orang-orang ini, ma'adanna laka fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad tuharnaka. Tidaklah kami mengizinkan kalian berziarah kepada kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa waqad tuharnaka, ya, kecuali kami telah mensucikan kalian. Artinya yang bisa berziarah ke kubur Nabi tentu adalah orang-orang yang sudah pilihan, tentu orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka kalau sekarang kita belum ada rezeki dan sebagainya, niatin dalam hati kita, harus punya niat itu. Niatin satu ketika kita punya rezeki, kita berangkat, kita pengen berziarah ke kuburnya Nabi,
kita pengen berangkat umrah, kita pengen berangkat haji, ya. Dan dengan doa itu semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu jalan kita untuk menuju ke sana. Irji wa man ma'aka, maka pulanglah kamu dan orang-orang yang bersamamu, minazwar, daripada orang-orang yang berziarah, maghfuran lakum, dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Fa innallaha azza wa jalla qad radiya anka wa aman zara qabri nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepadamu dan kepada orang-orang yang berziarah kepada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fardallahumma anna ma'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama orang-orang yang berziarah kepada kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.